Halo semuanya, kita mau satu teduh sama-sama. Jangan lupa dibawa Alkitabnya. Kita mau baca firman juga ya. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami datang padamu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami temukan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya. Kami datang padamu Tuhan, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan penuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan, memenuhi setiap kami. Hiramaya namaya nanaya 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 namaya surara nanana. Oh, kami datang padamu ya Tuhan. Kami datang padamu ya Tuhan. Kami datang padamu ya Tuhan, menyembah, sujud di hadapan-Mu dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan, menyembah. Hiramaya namaya namaya nanaya namaya wanamaya nanana. Hiramaya namaya wanamaya namaya so. Kami menyembah-Mu, mari semuanya angkat kedua tangan-Mu dan menyembah. Sebab Dia yang layak untuk disembah dan dipuji, Dialah yang layak untuk dimuliakan, hanya Yesus namanya. Oh,
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, hadirlah Tuhan dalam saat teduh kami hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami cari Tuhan. Biar fokus pandangan hati mata kami tertuju pada Engkau Tuhan. Kami menyukai firman-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mau belajar Tuhan dari firman-Mu. Biar bukan ini sekedar kata-kata atau tulisan Tuhan. Tapi ini sungguh firman-Mu yang berbicara untuk setiap hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap saat teduh sama-sama, katakan amin. Yuk kita mau baca di Kejadian 21. Judul perikopnya adalah Ishak lahir. Nanti Kak Korin akan baca ayat 1 dan 2. Lalu Kak Pau ayat 3 dan 4. Lalu ayat 5, 6 dan 7 Kak Rainer. Semua sudah siap Alkitabnya? Ayo kita baca sama-sama ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat yang kelima, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin. Ini adalah perikop yang pertama dari Kejadian 21. Kalau teman-teman lagi baca I Love My Bible juga, kalian bisa lanjutin ya sampai ayat yang ke-34. Tapi hari ini kakak mau sharing tentang Tuhan itu setia loh sama janji-janji yang pernah ia ucapkan, kayak gitu ya. Yang tadi kita baca ini adalah ending cerita dari penggenapan janji Tuhan kepada seorang Abraham. Finally setelah menunggu sekian lama, akhirnya janji Tuhan itu digenapi. Satu hati yang kita mau tangkap sama-sama, posisi kita sekarang mungkin ada yang masih anak-anak, mungkin ada yang menonton sama keluarga juga, berapapun usia kita, satu prinsip yang gak pernah berubah adalah Tuhan itu setia dengan janjinya. Ketika Tuhan sudah pernah mengatakan suatu janji, Tuhan itu pasti menggenapinya. Seperti yang di kisah Abraham ini, finally, berapapun lama penantiannya, Tuhan itu loh menggenapi janjinya. Kalau di sini kita lihat kisah penggenapannya, tapi kalau kita baca di kejadian-kejadian yang sebelumnya, panjang loh proses yang dialami sama Abraham itu, dan banyak banget poin-poin yang ayo sama-sama kita mau pegang ketika kita itu mendapatkan janji Tuhan. Kakak ajak kita flashback ya ke masa awal Abraham. Yaitu ketika ia ada di Kejadian 12, waktu itu Abraham itu baru berusia 75 tahun. Dan Tuhan itu mengutus Abraham, waktu itu namanya masih Abram bahkan, untuk meninggalkan
kota asalnya, tempat tinggalnya, karena Tuhan tuh berjanji bahwa Abram ini akan menjadi suatu bangsa yang besar. Kalau namanya bangsa yang besar itu berarti keturunannya lebih dari satu. Bangsa itu banyak orang gitu ya. Tapi waktu itu Abram masih belum punya anak sama sekali. Tapi ya udah, Tuhan menjanjikan itu kepada Abram. Abram terima itu bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Kemudian seiring berjalannya waktu banyak peristiwa yang terjadi juga. Ada ceritanya Lot di Kejadian 13, ada Abram tetap berperang dengan raja-raja. Kemudian sampai di kitab Kejadian yang ke-15, Abram ini mungkin mulai mempertanyakan gitu ya. Mulai capek nih, umur 75 Abram terima janji, tapi kok belum ada apa-apa, belum ada seorang anak pun. Lalu di ayat yang kedua, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Nah ini yang jadi Abram mulai mempertanyakan kan, "Loh katanya Tuhan mau kasih aku keturunan, tapi sampai sekarang ini pasti usianya lebih dari 75 tahun ya. Kok belum ada kayak gitu?" Tapi Tuhan itu setia. Tuhan itu tetap bilang, bukan orang itu yang menjadi ahli warismu, tapi keturunanmu sendiri. Lihat ya, Tuhan itu kalau dulu pernah berjanji A, Tuhan itu bakal tetap jaga janji A itu sampai kepada penggenapannya. Gak akan Tuhan itu sampai di tengah jalan, oh iya ya ternyata gak bisa, ya udah ganti rencana, janjiku tak ganti ke B ya. Gak akan kayak gitu, Tuhan itu setia. Jadi ini loh Tuhannya kita, apa yang dia pernah katakan, itu akan ia akan pegang itu. Dan ketika Tuhan mengatakan lagi kepada Abraham tentang janji itu, ini sikap hati yang luar biasa yang dimiliki Abraham, yaitu di ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Poin pertama, ketika kita menerima janji Tuhan, percaya aja. Mungkin kelihatannya nggak masuk akal. Waktu itu usia Abraham itu juga udah 75 tahun gitu loh. Itu udah kakek-kakek kan. Mana bisa masih akan melahirkan, membesarkan anak. Tapi kalau kalian terima janji Tuhan, apapun itu nggak usah didebat, nggak usah mempertanyakan Tuhan. Kalau mungkin kalian terima janji papa kalian suatu hari ya akan terima Tuhan dan ke gereja bareng sama kalian. Nggak usah didebat dulu dengan sanggahan seperti nggak mungkin lah Tuhan, papaku bisa terima Tuhan. Tuhan nggak tahu, papaku itu mungkin suka jelek-jelekin Tuhan, suka marah-marah, mungkin masih suka berbuat dosa. Nggak usah didebatin kayak gitu, tapi percaya aja, just believe. Itu loh yang Tuhan mau dari setiap hati kita ketika kita tuh menerima janji Tuhan. Dan luar biasanya karena Abram itu percaya, sesimpel itu loh, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Itu yang Tuhan cari, yaitu sikap percaya. Kemudian Abram terima konfirmasi, dia akan terima janji itu meskipun masih belum kelihatan. Dan diulang lagi di pasal ke-17 dan 18 ya, waktu itu usia Abram udah 99 tahun. 99 tahun masih belum punya anak. Waktu itu istrinya Sarai udah 89 tahun, juga masih belum punya anak. Tapi sekali lagi Tuhan itu berjanji bahwa tahun depan engkau akan, ketika aku menemui engkau lagi, engkau sudah akan membawa seorang anak. Dan akhirnya yang tadi kita baca di Kejadian 21, bahwa di umur yang ke-100 tahun dan umur Sarah yang 90 tahun, mereka itu mendapatkan seorang Ishak. Wow, apa poin kedua yang bisa kita pelajari? Yaitu setia ya menantikan janji Tuhan. Mungkin janji Tuhan itu digenapi butuh waktu. Waktu setiap orang tuh beda-beda. Kalau ada mungkin teman kalian yang berdoa untuk suatu hal digenapi dalam waktu 1 bulan mungkin. Atau 3 tahun udah terjawab doanya. Tapi bagi Abraham ini 25 tahun loh dia menantikan janji Tuhan. Tapi satu hal yang pasti adalah waktu Tuhan itu yang terbaik. Tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah kecepatan. Tuhan itu kasih di waktu yang tepat. Jadi kalau ketika kalian menantikan janji Tuhan dan ngerasa capek mungkin ya, when waiting seems long and nothing happens gitu loh. Tapi percaya aja kalau Tuhan itu yang memperhatikan kok. Tuhan itu yang menjaga setia janjinya. Jadi Abraham pun berjalan 25 tahun menanti, dia finally ngelihat apa yang dia nanti-nantikan itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi kalau kalian pun sedang menantikan janji Tuhan, jangan give up di tengah-tengah dan merasa kecewa dengan Tuhan, karena kalian tidak tahu timingnya. Siapa tahu besok, siapa tahu besoknya lagi, siapa tahu, siapa yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Jadi tetap setia ya menantikan janji Tuhan. Dan yang ketiga, apa sih yang dilakukan Abraham ketika dia itu menantikan janji Tuhan? Kalau kalian baca dari Kejadian 12 sampai ke 15, lalu
17, 18 sampai 21 kan ada pasal-pasal lain yang tuh menceritakan Abraham itu tetap berperang, Abraham itu tetap bersyafaat bagi Lot supaya keluarganya itu diselamatkan. Artinya apa sih? Ketika kita menantikan janji Tuhan, tetap melayani ya. Jangan pakai alasan, Tuhan aku menunggu ini loh, keluargaku loh, papaku belum terima Tuhan, jadi aku melayaninya nanti aja. Atau Tuhan masalahku yang ini loh belum beres Tuhan, jadi aku nanti aja ya nunggu ini selesai. Enggak, tapi justru ketika kita itu gak fokus ke apa yang menjadi hak kita menuntut Tuhan, tapi kita mau ngelayani orang lain, kita mau tetap kerjakan bagian kita, berdoa, menginjil ke orang lain, meskipun kalian udah nginjil ke papa tapi belum ada jawaban gitu ya, kok sepertinya gak ngefek kayak gitu, tapi kalian tetap setia, kalian tetap mau menginjil, percayalah Tuhan itu akan perhitungkan semua itu. Jadi di masa menunggu, kalian tidak menunggu dengan santai-santai, leye-leye atau do nothing, tapi apa yang kalian lakukan ketika kalian menunggu janji Tuhan itu juga yang berharga di mata Tuhan, itu juga yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi yuk sama-sama apa yang Tuhan pernah katakan dalam hidup kalian, janji Tuhan buat keluargamu, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya itu janji Tuhan buat hidupmu loh. Kalau Tuhan bilang masa depanmu akan gilang gemilang, Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati pendidikanmu, Tuhan akan memberikan kesehatan, umur yang panjang. Semua janji-janji Tuhan yang mungkin gak kelihatan sekarang penggenapannya. Tapi yuk jadi voltagers yang mau berdiri berdoa buat keluarganya. Mungkin kalian berdiri berdoa buat orang tua kalian. Percayalah bahwa janji Tuhan itu akan digenapi juga melalui hidup kalian. Jadi jangan capek ya. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan satu lagu ini. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Thank you Tuhan Yesus. Ketika kami menantikan janji Tuhan, kami gak mau jadi orang yang pasif, kami gak mau jadi orang yang menunggu saja, tapi kami mau menunggu dengan iman. Artinya kami tetap mau melayani Tuhan, kami justru menguatkan saudara-saudara kami justru mendoakan orang lain Tuhan. Dan kami percaya janji Tuhan itu pasti digenapi. Mungkin gak masuk akal sekarang, mungkin kita seperti orang yang bermimpi ketika kita mendapatkan janji Tuhan itu. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang bilang, kalau Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang akan take care kok sampai Tuhan menggenapinya. Jadi yuk kita mau doa sama-sama. Tuhan Yesus, pakai setiap anak-anak ini Tuhan. Meskipun kami kecil, kami gak ada yang kecil di matamu. Kami semua Engkau perhitungkan Tuhan. Kami juga percaya setiap janji yang Tuhan perkatakan dalam kehidupan setiap kami itu powerful Tuhan. Kami mau hidup mengenapi janji itu Tuhan. Sampai kami melihat pengenapan itu nyata Tuhan. Kami mau setia sama Engkau, kami mau tetap melayani, kami menguatkan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Pakai kami selalu supaya kami terus Tuhan jadi berkat buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Sungguh sukacita ya. Kalau Tuhan yang janji, Tuhan pasti tidak akan lupa. Karena Tuhan bukan seperti manusia. Dan kalau kalian ingat janji Tuhan apa ya yang kalian pernah terima, seperti yang tadi Kak Korin bilang, bisa jadi itu adalah janji untuk keselamatan keluarga dan lain-lain. Kalian tulis ya di kolom komen, kakak-kakak akan sepakat dengan kalian. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi di hidup kalian, amin.
Teruskan membaca Alkitab setiap hari, ikuti I Love My Bible ya. Tanya kakak-kakak juga kalau kalian belum mengerti supaya dibantu. Yang pasti ayo kita baca Alkitab setiap hari. Sampai jumpa saat teduh minggu depan. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.